Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa melewati hari yang ke-10 dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu mari kita terus berjuang dan berdoa, karena sesungguhnya orang yang beriman itu hidup ini adalah berjuang dan berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga semua, selalu dalam lindungan Allah, punya hati yang ikhlas, sabar, dan istiqomah hingga akhir Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh, hingga nanti di akhirat jadi wasilah perantara kita semua, keluarga semua, selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam satu tempat yang terpuji, indah, luas, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan oleh tema malam hari ini adalah ibadah Ramadan yang berkualitas. Ini cara jawabnya, ibadah Ramadan sing apik, sing sari, dipunterani dening Allah sebagai amal yang suci, sehingga membuahkan keselamatan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang penting. Nah, oleh sebab itu, agar kita di bulan Ramadan ini betul-betul bisa melaksanakan ibadah sing sah, sing apik diterima Allah, maka syaratnya, bahkan kita itu masuk Ramadan itu dituntut dengan dari Rasulullah, turunnya itu luar biasa, agar kita bisa meraih sukses menjadi hamba Allah. Bapak, ibu-ibu, anak-anak mendoa dengan Allahumma ahillahu alaina bil yumn wal iman wassalamati Rabbi wal Islam Rabbi wa rabbuka. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dari awal hingga akhir Ramadan, serta kekuatan ini, kesehatan, keselamatan, keislaman, Rabbi wa rabbuka. Kalau kata di dalam memaknai Rabbi wa rabbuka, kita mohon kepada Allah agar selalu dibimbing melaksanakan ibadah Ramadan ini semata-mata ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Monggo diwaca ya. Sambil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumn wal iman wassalamati wal islam wa rabbuka. Amin. Mudah-mudahan doa kita malam hari ini didengar
dikabulkan dan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari awal hingga akhir Ramadan diberikan hati yang aman, damai, diberi kekuatan iman, keselamatan, keislaman, sakit melaksanakan syariat Islam di bulan Ramadan ini dengan baik, dan semata-mata kita lakukan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan ini betul-betul ibadah kita sahih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diringkas syaratnya Ramadan sendiri sesuai dengan doa umumnya. Ramadan yang di dalamnya kita beribadah dilandasi dengan iman, dengan kekuatan iman. Tentu mau minta dengan kekuatan. Lah iman itu dua. Tiang sing iman itu melaksanakan amal rumah, ibadah rumah. Itu karena kesadaran melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 18 dasar itu. Yang mendorong kita puasa Ramadan itu perintah, bukan karena ikutan upaya bulan puasa itu puasa, tapi betul-betul karena kesadaran bahwa ini adalah perintah, karena ini adalah petunjuk atur. Dan orang yang beriman itu beramal, beribadah itu dasarnya adalah ada ikhlas. Hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman ini akan menjadikan sumber energi kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita insya Allah semangat di dalam melaksanakan amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan ikhlas ini menentukan sampai Nabi menegaskan innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu sangat tergantung pada niatnya ikhlas dan semata-mata mencari ridho Allah. Itulah syarat kita beribadah istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kualitasnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus terus kerja keras, berjuang keras agar ibadah kita di dalam bulan Ramadan dari awal hingga akhir ini betul-betul atas dasar ikhlas semata-mata pados ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kerja keras dan berjuang. Jadi ini perjuangan dan supaya sukses. Dan kita harus ingat kita punya musuh yang sangat berbahaya. Siapa musuh itu? Innahu lakum aduwwun. Setan itu adalah iblis yang ikut minal jinnati, dan dia berjanji semua manusia akan berguna dan akan berguna manusia illa ibadaka, kecuali hamba-hambanya ikhlas. Karena kita harus membangun, harus dibangun. Yang kedua adalah wal Islam sesuai dengan syariat. Mari Kanjeng Nabi itu jauh man soma Ramadana imanan wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa puasa Ramadan didasari iman, sadar bahwa itu perintah, dan dengan semata ikhlas mencari ridho Allah, ihsan. Penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasul. Ghufira lahu ma taqaddama min, maka dosa-dosa kita yang lalu dihapus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dia bahwa ini harus
lahir dan batin. Saya dulu ada seorang kiai, kita masih ingat, yang jadi diajak beberapa tahun yang lalu. Kalau menjelang maghrib tampil di TV. Hakikat puasa adalah ketika kita mampu mengendalikan cocok kali gaulnya. Jadi nanti rugi memenangi Ramadan, tapi gak oleh maghfirah Allah Subhanahu. Kenapa? Poso itu hanya lahir mati. Ini poso lahir artinya gak mangan, gak ngombe pada waktu sadar. Ini ku kece. Ngertos kece. Ngertos kece. Kece itu ada ciri-ciri wis ada tingkat besar SD tinggi. Pun saat kata semua tidak rumah. Di rumah. Tapi puasa sampai tingkatan hakikat. Mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan nafsu. Itu berat. Perjuangan. Ya betul-betul itu kadang-kadang rugi memenangi Ramadan, tapi gak oleh maghfirah Allah Subhanahu. Nomor betul-betul sakit mengendalikan lisan, tidak bisa mengendalikan perbuatan. Maknanya kau lagi wal amru bi falaysa lillahi hajatun ayyata atau amalu masolih. Barang siapa yang puasa Ramadan tapi tidak bisa mengendalikan ucapannya, perbuatannya yang buruk. Apa kata Rasul? Falaisa lillahi hajatun ayyata atau amalu. Maka aku tidak butuh. Nama jalan-jalan tidak butuh, tidak butuh. Tak titik. Oleh sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping secara lahiriah saatnya kita ikuti, tapi yang tidak langsung adalah monggo betul-betul kita tingkatkan kemampuan kita untuk mengendalikan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak. Itu baru puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang berkualitas nanti itu dihiasi dengan banyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Jadi siangnya kita menahan makan dan minum, malam harinya makanya hadisnya kan dua, mansoma barang siapa yang puasa, yang satunya mangkoma Ramadan. Barang siapa yang menegakkan, menghidupkan malam bulan banyak zikir, termasuk sholat. Karena sholat adalah zikir yang pertama. Banyak membaca, banyak membaca kalimat-kalimat, banyak istighfar. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasul? Lebih-lebih di 10 hari yang terakhir banyak istighfar. Insya Allah kalau puasa ini satu, kita jaga niat kita berupaya untuk menghindari riya yang akan menghancurkan amalan kita, dan kita ikuti petunjuk Rasulullah baik lahir maupun batin. Kita hiasi Ramadan ini dengan banyak sedekah, banyak silaturahmi, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat dan lain sebagainya amal sholat. Maka Ramadan tahun ini akan mampu mengantarkan kita menjadi hamba yang mutakin, hamba yang akan mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina jannah. Sungguh orang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan abadi selamanya. Perkataan yang saya sampaikan sekali lagi, monggo tunggu mudah-mudahan kita semua keluarga sekalian diberikan segera waras lahir batin, selalu dalam bimbingan dari hati serta sabar, sehingga saya istiqomah diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh, mengantarkan kita di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.